Satgas Damai Kartens gerebek markas KKB di Yahukimo, 9 orang berhasil ditangkap. Markas kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Yahukimo digerebek Satgas Damai Kartens. Dari penggerebekan, polisi menangkap 9 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Tak hanya itu, Satgas juga menyita senjata api dan panah. Dari 9 orang yang ditangkap, 3 diantaranya merupakan pelaku pembunuhan terhadap 2 warga sipil pada 30 April lalu. Markas kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Yahukimo digerebek Satgas Damai Kartens. Dari penggerebekan, polisi menangkap 9 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB. Tak hanya itu, Satgas juga menyita senjata api dan panah. Dari 9 orang yang ditangkap, 3 diantaranya merupakan pelaku pembunuhan terhadap 2 warga sipil pada 30 April lalu. Satgas Damai Kartens melakukan penggerebekan markas dari kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Yahukimo, Papua. Dari penggerebekan tersebut, sebanyak 9 orang berhasil ditangkap. Di lokasi penggerebekan yakni di Jalan Paradiso belakang Kompleks Anggruk, Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, diamankan pula senjata api dan panah. Adapun 3 dari 9 orang yang ditangkap diketahui merupakan pelaku pembunuhan 2 warga sipil pada 30 April 2023 lalu. Diberitakan sebelumnya Satgas Damai Kartens yang merupakan tim gabungan TNI Polri untuk menghadapi kelompok bersenjata di wilayah Papua selama 4 bulan terakhir telah berhasil mengamankan puluhan orang anggota KKB dan belasan pucuk senjata api. Sebanyak 13 pucuk senjata api dan 1 set amunisi didapat dari kelompok KKB. Dalam 4 bulan terakhir Satgas Damai Kartens sudah melakukan penegakan hukum terhadap 31 orang anggota KKB. Mereka yang ditangkap adalah anggota aktif yang terlibat langsung dalam kegiatan dan aksi KKB. Para anggota KKB ini ditangkap di sejumlah wilayah Papua seperti Jayapura, Puncak, Timika, Enduga, Puncak Jaya, Yahukimo, dan Jayawijaya. Ada sekitar 31 orang dari kelompok KKB yang sudah kita lakukan proses penegakan hukum, dan ini adalah anggota KKB aktif yang terlibat langsung dalam kegiatan dan aksi dari KKB, kata Faisal. Di sisi lain, Polda Papua turut mengubah pola penanganan kelompok kriminal bersenjata, KKB, menjadi penegakan hukum. Kapolda Papua, Irjen Matius De Fahiri mengatakan akan mempersempit ruang gerak KKB di wilayah Enduga. Hal ini menyusul dari kian brutalnya aksi kriminal KKB yang turut menyerang penduduk pasca penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philips. Matius menyebut langkah penegakan hukum tegas akan dilakukan menyasar pelaku maupun pihak-pihak yang ikut terlibat dari belakang layar mendukung aksi-aksi KKB. Polda Papua pun kata Matius bakal mengetatkan penegakan hukum serta tak memberi ruang terhadap kegiatan yang merugikan masyarakat, termasuk aparat TNI Polri di Papua. Penegakan tegas di wilayah Enduga baik terhadap siapa yang terkait jaringan pelaku itu, maupun siapa saja orang-orang yang selama ini ada di belakang layar untuk mendukung itu, kata Matius.